Wastadala ba'du ashabina. Di sini Imam Baihaqi menukil pendapat ahlul kalam. Anta dhahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Jadi nukilan terhadap pendapat orang lain lalu disandarkan pendapat ini oleh sang pembohong ini kepada Imam Baihaqi. Ini nukilan. Dia menyebutkan bentuk wajib istidlalnya dari hadis ini. Wa idza lam yakun fawqa syai' wa la dunahu syai' lam yakun fi makan. Jadi kalau Allah tidak ada di atas sesuatu, di bawah sesuatu, tidak, berarti Allah tidak di tempat. Lalu apa makna? Apa demikian makna al-zahir al-batin? Ketika Imam Baihaqi menjelaskan makna al-zahir al-batin, bukan begitu maknanya. Qala Hulaimi, dijelaskan makna al-batin oleh Hulaimi. Apa makna al-batin? Bukan ada sesuatu di bawahnya. Qala al-Hulaimi, yaitu al-batin alladzi la yuhas. Ya batin maksudnya yang tidak dirasa. Wa inna yutra fi asari, tapi dikenal dengan asar, dengan ciptaannya, wa af'ali dan perbuatannya. Berkata Imam Tabi tentang makna al-batin, qad yakunu makna zuhur wal butun, ya. Tajallihi li basal mufakirin. Ya, zuhurnya maksudnya apa? Wal butun adalah yaitu jelasnya Allah bagi orang-orang yang mempunyai pandangan yang dalam. Fahtijabuhu an absar nadhin. Nah, al-batin adalah Allah itu tertutup berhijab dari pandangan orang-orang yang melihat. Ya kan tidak lihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa yakunu ma'nahu al-alim bima dhahara min umur. Boleh jadi artinya kata Imam Qurtubi yaitu yang Maha tahu dengan segala umur-umur yang jelas. Ya, wal muttali' dan boleh juga artinya yang mengetahui segala urusan ma batara minal uyub, yaitu mengetahui segala hal-hal yang tersembunyi. Itu artinya bukan berarti tidak sesuatu pun di bawah Allah. Kemudian dijelaskan lagi mana syu'abil iman, dijelaskan oleh Imam Baihaqi juga mana al-batin. Annahu la yudra bil lams, bahwa Allah itu tidak mungkin dikenal dengan cara meraba. Wasyum, yudisium, wadhauq, dirasa. Wa annahu yaqifu ala khafiyat, wa annahu yaqbal al-khafiyat, ya. Bahwa Allah mengetahui segala yang halus, segala yang terbunyi. Itulah artinya, bukan berarti tidak ada di bawah Allah sesuatu pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semoga kita menjadi orang-orang yang di dunia ini dapat kebaikan dan di akhirat nanti mendapatkan keberuntungan. Amin Allahumma amin. Ustadz Dr. Ali Musri ini ingin sekali membenturkan Asy'ariyah dengan akidahnya Imam Al-Baihaqi. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Imam Al-Baihaqi dengan Asy'ariyah itu sama-sama tidak menetapkan Allah berada di arah atas. Akidahnya Imam Baihaqi itu nafyu jihatil uluwi, menafikan arah atas. Isbat ulu, menyatakan Allah di atas, tetapi bukan jihah, bukan arah atas. Karena kata Imam Al-Baihaqi itu istiwa Allah alal arsy itu bila kaifin bila ainah, tidak ada caranya dan juga tidak ada di mananya. Sudah saya jelaskan di konten sebelumnya, sudah saya bawakan kitabnya Salafi Wahabi sendiri bahkan yang menetapkan kalau Imam Baihaqi ini ya menafikan arah, ya. Nasun sorihun fi nafyihi al-jihatah. Nasnya Imam Al-Baihaqi itu jelas, ucapan Imam Al-Baihaqi itu jelas bahwa beliau ini meniadakan arah untuk Allah. Berbeda dengan kalian para Salafi Wahabi. Kali ini ya, perhatikan, saya tidak mau bicara sesat dan tidak sesat. Saya mau bicara keilmuan. Saya mau mengkritik Ustadz ini cara memahami kitab dan cara menjelaskannya. Ketika dia membaca istadalla ashabuna, dia anggap itu adalah nukilan Imam Al-Baihaqi dari Al-Mutakallimin, ya. Jadi Imam Al-Baihaqi bukan begitu akidahnya. Imam Baihaqi itu bukan begitu keyakinannya. Itu hanya menukil ucapan Al-Mutakallimin. Lalu oleh si pembohong dianggap ini akidahnya Imam Al-Baihaqi. Ya kita tahulah siapa yang dituduh pembohong oleh Dr. Ali Musri ini. Sekarang mari perhatikan. Yang pertama, Pak Dr. Ali Musri harus tahu betul dulu bahwasanya yang memaknai al-batin dengan laisa dunahu syai'un itu bukan Asy'ariyah, itu hadis Nabi. Jadi ketika Al-Baihaqi menukil, itu hadis Nabi yang dinukil, ya. Antadz-dzahiru falaisa fawqaka syai'un wa antal batinu falaisa dunaka syai'un. Itu hadis Nabi. Oleh ashab Asy'ariyah hanya dirubah menjadi laisa dunahu dengan laisa fawqahu. Itu enggak menafsirkan, ya. Itu membaca, mengulang saja, ya.
Jadi di mana ini dianggap sebagai makna al-batin menurut Asy'ariyah, lalu dihantamkan dengan makna al-batin menurut Imam Al-Baihaqi, kan nggak nyambung. Di sini Asy'ariyah atau ashab tidak bicara makna al-batin, tidak bicara makna adz-dzahir. Kenapa? Karena hadisnya sudah jelas. Adz-dzahir itu apa? Laisa fauqahu syai'un. Kalau hadisnya laisa fauqaka syai'un. Kemudian al-batin apa? Laisa dunaka syai'un atau laisa dunahu syai'un. Lalu oleh Asy'ariyah dua paket ini, perhatikan, dua paket ini dijadikan dalil bahwa Allah tidak bertempat. Dengan redaksi yang dalam kotak paling bawah itu, wa idza lam yakun fawqahu syai'un wala dunahu syai'un lam yakun fi makanin. Kalau di atas Allah tidak ada apa-apa, di bawah Allah tidak apa-apa, oh berarti itu maksudnya adalah Allah tidak bertempat. Jadi Asy'ariyah itu, ashab di situ, berdasarkan hadis Nabi bahwasanya laisa fauqahu syai'un laisa dunahu syai'un, disimpulkan tidak bertempat. Ini bukan berpolemik soal memaknai al-batin, Pak Marisi, Pak Musri. Ini tentang menjadikan dalil itu sebagai dalil Allah tidak bertempat. Perhatikan ya. Kemudian sampean itu mengatakan kalau makna al-batin ini hanya nukilan, ya. Bukan pendapat Al-Baihaqi. Itu aneh sekali, aneh. Di situ tidak ada Imam Al-Baihaqi menukil makna al-batin dari Asy'ariyah, tetapi Al-Baihaqi menjelaskan bahwa hadis di mana adz-dzahir al-batin sudah dimaknai oleh Nabi, ya, itu dijadikan dalil oleh Asy'ariyah bahwa Allah tidak bertempat. Nah, ini terjadi karena Anda membacanya itu tidak dari utuh. Coba Anda baca dari atas itu kultuh, ya. Perhatikan, kultuh itu saya berkata, ini kitabnya Al-Baihaqi. Berarti pendapat Imam Al-Baihaqi, ya. Di situ ada yang kotak paling atas itu al-batinu. Ini sudah ucapan Al-Baihaqi. Apa itu al-batinu? Kata Imam Al-Baihaqi, fala yasihu idrakuhu bil kauni fi makanin. Maka tidak sah atau tidak bisa Allah itu diketahui dengan dia ada di suatu tempat. Artinya kamu tidak disebut mengetahui Allah dengan menyatakan Allah ada di sebuah tempat, atau Allah itu bukan diketahui dari di mana tempatnya. Berarti Allah tidak bertempat. Ini sinkron dengan Asy'ariyah bahwa memang Allah itu maujudun bila makanin. Sebagaimana di kotak paling bawah itu bahwasanya lam yakun fi makanin, ya. Jadi nggak ada pertentangan antara Al-Baihaqi dengan Asy'ariyah. Anda hanya tidak paham apa yang dibidik di sini. Ini yang dibidik adalah menafikan tempat, ya. Kalau kata Anda ashabuna ini pembohong itu mengatakan itu pendapat Al-Baihaqi bahwa al-batin di bawahnya tidak ada apa-apa. Sementara itu bukan pendapat Al-Baihaqi. Memang itu adalah hadis Nabi, ya. Saya tegaskan, laisa fauqaka syai'un laisa dunaka syai'un itu hadis Nabi, bukan ucapan Asy'ariyah, ya. Yang lucu, Anda lalu mau menjelaskan bagaimana al-batin menurut Al-Baihaqi, yang diambil malah Imam Al-Baihaqi ketika menukil juga, kan aneh, ya, aneh. Imam Al-Baihaqi menukil dari Al-Hulaimi, Anda bawakan, itu kan sama-sama menukil, ya. Malah aneh. Yang jelas-jelas menukil malah Anda katakan itu pendapat Al-Baihaqi, ya. Yang pertama menukil dari Al-Hulaimi, la yuhassu. La yuhassu itu bukan tidak dirasa, ya, tidak bisa diindra, ya. Kemudian menukil dari Al-Hattabi, ya. Itu bukan pendapat Al-Baihaqi juga kalau begitu. Itu nukilan. Imam Al-Baihaqi menukil dari Al-Hattabi, dari juga Al-Hulaimi. Lalu di bagian akhir lah yang Anda baca itu, ya, dalam Syu'abul Iman, itulah salah satu juga dari makna al-batin menurut Al-Baihaqi. Apa itu, ya? Yaitu tidak bisa disentuh. La yu'rafu bil lamsih, ya, tidak bisa disentuh, tidak bisa diendus, ya, sama tidak bisa diindra. Jadi ketika Al-Baihaqi menjelaskan al-batin di Syu'abul Iman tidak bicara Allah itu bertempat atau tidak, tetapi menyebut atau menafsirkan makna al-batin, dan itu dalam firman Allah, huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Begitu juga Al-Hattabi, begitu juga Al-Hulaimi itu menjelaskan apa makna dari asma Allah al-batin, ya. Sementara di dalam
ketika Asy'ariyah menafikan tempat, tidak bicara makna al-batin apa? Karena al-batin sudah ada hadis nabinya, yaitu laisa fauqahu syai'un. Kalau redaksi hadisnya, anta dzahiru falaisa fauqaka syai'un, antal batinu falaisa dunaka syai'un. Itu hadis Nabi, Pak Marisi, ya Pak Busri, Pak Marisi terus ya. Jadi gimana ya? Agak aneh. Anda sebetulnya paham enggak yang dibaca itu gitu loh. Malah dua hal. Anda kan hanya ingin memaksa bahwa di bawah Allah itu arasy. Kan itu saja. Anda juga ingin memaksa bahwa Al-Baihaqi meyakini bahwa di bawah arasy itu adalah di bawah Allah itu arasy. Karena Allah di atas arasy secara arah menurut Anda. Jadi buletnya di situ saja. Anda ingin memaksakan Al-Baihaqi meyakini arah atas itu adalah arah seperti Anda yakini, sehingga ketika ada redaksi bahwa di bawahnya Allah tidak ada apa-apa, Anda tolak. Kenapa? Karena kalau di bawahnya Allah tidak ada apa-apa, berarti kan Allah bukan di atas aras secara arah, kan begitu ya. Anda lupa bahwasanya yang mengatakan laisa dunaka syai'un itu bukan ulama, tetapi itu sabda Rasulullah. Jadi Anda menisbatkan ucapan Rasulullah sebagai ucapan mutakallimin. Kemudian Anda mengatakan makna al-batin menurut Al-Baihaqi, malah yang Anda nukil ucapan Al-Baihaqi yang menukil orang lain. Ya, atau memang sudah Anda kasih lah ya, yang benar-benar dari Al-Baihaqi gitu ya. Jadi kalau memang mau bicara tentang Al-Baihaqi, perhatikan mana yang ucapan Al-Baihaqi sendiri. Kalau menurut Anda, oh ini hanya menukil ya. Ya perhatikan mana yang ucapan Al-Baihaqi yang benar-benar ya. Ada dua ya. La yumlasu apa la yudraku bil lamsi ya, tidak bisa disentuh. Kemudian yang di kitab ini ya, la yasihu idrakuhu bil kauni fil makani. Di mana itu Anda malah bunuh diri, semakin mempertegas kalau Al-Baihaqi itu akidahnya Allah tidak bertempat ya. Kalau mau bukti yang lebih konkret, nuzulullah itu laisa bimana al-intiqal min makanin ila makanin ya. Bukan berarti Allah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian istawa Allah di arsy itu laisa bimana al-istiqrar, tidak berarti Allah bertempat atau menempati di dalam arsy itu. Begitu Pak Marisi ya. Allahumma hdina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.